Halo semua, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Erni Yuniati, yang biasa dipanggil Erni. Awalnya dia tinggal di Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo yang ada di Jambi. Tempat di mana ia tumbuh besar, tinggal dengan orang tua dan satu adiknya. Karena Erni ini anak sulung dari dua bersaudara, sejak kecil Erni memang sudah dekat dengan orang tuanya yang mendidiknya dengan sangat baik. Hasilnya pun membuat Erni ini tumbuh jadi anak yang cukup cerdas karena sejak SD sampai SMP, Erni ini konsisten menjadi juara kelas sampai membuat dia jadi salah satu siswa yang cukup menonjol di sekolahnya karena nilainya secara akademis yang memang sangat bagus. Sedangkan di luar akademi, sejak SMA, Erni juga aktif berorganisasi, bahkan dia sempat menjadi ketua OSIS. Terus di tahun 2008 setelah lulus SMA, Erni pun melanjutkan pendidikannya. Dia kuliah S1 keperawatan di Universitas Merku Bakti Jaya Padang. Setelah kuliah selama 4 tahun, di tahun 2012 Erni pun berhasil mendapat gelar sarjana. Setelah itu dia langsung balik ke kampung halamannya di Kabupaten Rimbo Bujang untuk melanjutkan karirnya. Di sana di tahun itu juga yang masih di tahun 2012, Erni diterima sebagai dosen di Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio yang ada di wilayah Bungo dengan mengajar studi keperawatan. Setelah mulai bertugas sebagai dosen, karena jarak rumah dengan kampusnya yang cukup jauh, yang harus menempuh 1 jam 24 menit yang ditempuh menggunakan sepeda motor, jadinya Erni pindah dan tinggal di rumah yang ada di komplek perumahan wilayah Sungai Mangkuang dengan jarak yang tidak begitu jauh dari kampusnya karena cuma berjarak sekitar 10 menit perjalanan. Setelah ini Erni pun mulai fokus menjalani tugasnya sebagai dosen. Karena saat itu dia memang masih sarjana S1, jadinya setelah 2 tahun mengajar, di tahun 2014 Erni pun melanjutkan pendidikannya dengan kuliah S2 atau studi magister di Fakultas Keperawatan di Universitas Jenderal Ahmad Yani di Bandung. Terus di tahun 2016 dia pun berhasil menyelesaikan kuliah S2-nya dengan gelar Magister Keperawatan. Setelah itu dia pun balik mengajar lagi sebagai dosen di kampus sebelumnya, yang saat itu Erni ini sudah menjabat sebagai sekretaris prodi studi D3 keperawatan di tempat dia mengajar. Di kampusnya, Erni dikenal sebagai dosen muda yang cukup disenangi para mahasiswanya karena metode belajarnya yang fresh dan cocok untuk mahasiswa zaman sekarang karena mudah dipahami para mahasiswanya. Sedangkan di mata rekan sesama dosen, Erni ini dikenal sebagai rekan yang ramah dan juga sangat profesional. Selama menjadi dosen, Erni juga aktif di beberapa kegiatan ilmiah dan menulis jurnal ilmiah. Erni aktif menulis karya ilmiah dan penelitiannya di bidang keperawatan anak. Setelah beberapa tahun menjalani karirnya sebagai dosen dan juga aktif menulis jurnal ilmiah, di tahun 2021 Erni juga berhasil meraih juara 3 dalam kategori jumlah judul terpanjang di bagian penelitian tahun 2021. Karena saat itu Erni ikut menghasilkan 3 judul penelitian di kelompok perguruan tinggi. Seperti itulah latar belakang akademisnya sebagai dosen. Sedangkan di balik kesibukannya sebagai dosen, Erni yang masih tinggal sendirian di rumahnya itu sudah dengan keadaan finansial yang baik. Karena saat itu Erni ini sudah punya 1 mobil Honda Jazz warna putih dan juga 1 motor Honda PCX yang biasa digunakan untuk pergi mengajar ke kampus. Erni juga cukup taat beribadah dan di tahun 2024 ia sudah menjalani dan menunaikan ibadah haji. Di bulan Februari yang sudah di tahun 2025, Erni yang sedang ulang tahun ke-37 sempat dirayakan mahasiswanya di kelas setelah jam kuliah, yang mana ini menunjukkan kalau Erni ini memang sebagai dosen yang dicintai para mahasiswanya. Tapi ternyata itulah ulang tahun terakhirnya, karena 2 bulan kemudian di bulan April tahun 2025 Erni pun mulai kenal dengan Waldi, seorang anggota polisi yang bertugas di divisi Propam Polres Tebo.
Tebo. Soal Waldi, dia kelahiran 2003 yang baru lulus SMA di tahun 2020 kemarin. Setelah lulus SMA, dia pun langsung mengikuti tes calon bintara Polri di wilayah Jambi. Setelah dinyatakan lulus dan sempat menjalani masa pendidikan selama 7 bulan, di awal tahun 2021 dia pun mulai diangkat jadi anggota Polri berpangkat Bribda. Di tahun 2023 dia pun mulai menjalani dinasnya di unit Humas Polres di Jambi. Di tahun 2025 barulah dia dipindah tugaskan ke divisi Propam yang masih di Polres Tebo. Sedangkan saat itu Waldi ini tinggal di rumah kontrakan dengan temannya yang juga polisi. Di lingkungan tempat tinggalnya, Waldi ini sebenarnya dikenal sebagai pribadi yang ramah dan sopan karena dia sering saling tegur sapa dengan para tetangganya di sana. Nah, jadi seperti itulah latar belakang soal Waldi. Di bulan April tahun 2025, setelah Waldi dan Ernie saling kenal yang berawal dari Instagram, mulai pindah ke WhatsApp, yang mana hubungan mereka pun mulai dekat. Tapi mereka menjalin hubungan tanpa status. Yang awalnya hubungan mereka pun berjalan baik-baik saja. Tapi setelah beberapa bulan dekat, Ernie pun mulai risih dengan Waldi karena Ernie ini sering curhat dan cerita ke adiknya. Ia menceritakan hubungannya dengan Waldi yang mana Ernie ini mengeluh kalau Waldi ini tidak punya komitmen untuk menjalin hubungan yang lebih serius karena sampai saat itu Waldi ini masih sering berhubungan dengan cewek-cewek lain. Selain itu, Ernie juga cerita kalau Waldi ini sering pinjam uang ke dia yang dia curigai kalau Waldi ini terjerat judol. Sampai akhirnya karena itulah Ernie pun berniat menjauhi Waldi yang memang terkesan cuma memanfaatkan uangnya Ernie. Tapi Waldi ini ternyata tidak mau mengakhiri hubungan mereka. Bahkan Waldi saat itu ingin menjalin hubungan pacaran dengan Ernie. Tapi Ernie yang sudah tahu bagaimana sisi gelapnya, Ernie pun menolak dan tetap berusaha menjauh dengan mengurangi komunikasi dengan Waldi. Karena selain memang sudah tidak suka sama Waldi, Ernie juga memang sedang fokus sama karir dan pekerjaannya sebagai dosen dan juga sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan naik jabatan di kampusnya. Karena itu, tanggal 2 September 2025, Ernie diangkat sebagai ketua prodi studi S1 keperawatan atau ketua prodi di kampusnya. Karena saat itu Ernie memang sudah dianggap mampu menjadi ketua prodi karena dedikasi dan prestasinya yang luar biasa. Apalagi dia ini sudah mengabdi di kampusnya itu selama 14 tahun. Sedangkan di balik itu Waldi masih terus berusaha mengejar dan terus menghubungi bahkan mendatangi rumah Ernie untuk minta uang. Akhirnya karena itulah kasus ini pun terjadi. Jadi setelah 2 bulan Ernie menjadi ketua prodi di kampusnya, saat itu yang sudah di tanggal 30 Oktober 2025, tepatnya di hari Kamis, Ernie pun masih menjalani aktivitas seperti biasa, yang mana pagi dia berangkat ke kampus dan sorenya baru pulang dan menjalani aktivitas seperti biasa di rumah. Sedangkan Waldi saat itu sedang kebingungan karena terdesak hutang pinjol sebesar 3 juta dan dia tidak punya uang untuk melunasinya. Karena bingung, jadinya di hari Kamis, tepatnya di jam setengah 12 malam, dia pun mendatangi rumah Ernie yang awalnya untuk mengajak makan di luar. Jadinya di tengah malam itu mereka pun keluar menggunakan mobil milik Ernie. Mereka makan di salah satu warung makan yang ada di wilayah Tabungo. Selesai makan, mereka pun langsung balik ke rumah Ernie. Tapi awalnya Waldi ini tidak mau langsung pulang karena Ernie yang sudah capek seharian beraktivitas, akhirnya mereka pulang. Alasan Waldi tidak mau pulang karena sedang kebingungan karena hutang pinjolnya. Jadinya di situ Waldi langsung nyamperin Ernie yang sedang di kamar buat minta uang Ernie. Pastinya membuat Ernie kesal karena memang sudah beberapa kali Waldi ini minta uang, apalagi kedatangannya selalu karena ada maunya. Ernie yang sudah marah langsung sebut kalau Waldi ini playboy, punya banyak pacar tapi tidak ganteng dan juga miskin yang bisanya minta uang ke dia, dan juga mengatakan kalau bukan karena Waldi ini polisi, dia tidak bakal mau dengan Waldi, yang berujung mereka pun jadi bertengkar. Terus karena Waldi juga sudah emosi, dia langsung ke dapur ngambil gagang sapu. Setelah itu dia pun balik ke kamar yang langsung mendorong Ernie sampai terjatuh di tempat tidur. Setelah itu dia langsung cekik dengan menggunakan gagang sapu. Sampai akhirnya Ernie pun tidak sadarkan diri. Karena Ernie sudah tidak merespon,
Waldi pun langsung membuka sebagian pakaiannya dan langsung memperkaosnya. Setelah selesai, barulah Waldi mulai panik sampai cek kondisi Ernie yang ternyata sudah tidak bernapas lagi. Jadinya Waldi ini pun makin panik dan kebingungan karena saat itu Waldi ini sudah ketakutan dengan apa yang sudah dia lakukan. Karena dia yang seorang polisi juga sadar kalau itu semua bisa menghancurkan karir bahkan hidupnya. Karena ini, di tengah-tengah kebingungannya, dia pun langsung nutupin tubuh Ernie menggunakan bantal dan selimut. Setelah itu, dia pun langsung membersihkan semua jejak dan sidik jarinya yang ada di kamar itu dengan dipel dan dilap. Setelah bersih dan harinya sudah subuh, dia keluar melalui pintu belakang buat pulang ke rumah kontrakannya untuk nyiapin wig atau rambut palsu dengan tujuan agar nantinya kalau ada saksi mata atau pergerakannya sempat terekam CCTV, wig ini akan merubah ciri-cirinya yang berambut panjang agar tidak ada yang mencurigai dia. Setelah itu, dia yang sudah menggunakan wig yang sudah di hari Jumat subuh, karena hari masih gelap, dia pun balik lagi ke rumahnya Ernie. Ia masuk melalui pintu belakang. Lalu di sana Waldi langsung membuat seolah-olah Ernie ini menjadi korban perampokan dengan mengambil semua barang-barang berharganya seperti uang tunai 4 juta, handphone milik Ernie, dan semua perhiasan emas yang digunakan Ernie, dan juga mengambil surat-surat mobil dan motornya. Setelah itu, dia langsung keluar bawa motor PCX milik Ernie dan nyimpan motornya di area parkiran di RSUD Hanafi Muara Bungo. Setelah ninggalin motornya di sana, dia pun kembali lagi ke rumah Ernie untuk mengambil mobil milik Ernie untuk dia bawa pulang ke rumah kontrakannya. Ketika sampai di sana, awalnya dia pun kebingungan mau nyimpan mobilnya kemana. Karena sudah bingung, jadinya dia sempat muter-muter dari gang ke gang di kawasan rumah kontrakannya yang ada di wilayah Tebo. Akhirnya dia pun parkirin mobil Ernie itu di sebuah lahan kosong yang cuma berjarak sekitar 150 meter dari rumahnya. Setelah parkirin mobilnya, di sana dia pun langsung balik lagi ke rumahnya dengan jalan kaki. Di rumah, Waldi pun langsung bersih-bersih dan ganti baju. Setelah itu, dia pun keluar lagi untuk membuang baju yang tadi digunakan ke sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Karena saat itu dia yang sudah megang uang tunai hasil rampasannya tadi, jadinya dia langsung bayar hutang pinjolnya sebesar 3 juta. Setelah itu, dia pun langsung balik lagi ke rumahnya dan menjalani aktivitas seperti biasa. Masih di hari yang sama, yang masih di hari Jumat, karena di hari itu Ernie tidak masuk kampus tanpa izin. Jadinya, salah satu teman Ernie yang juga dosen yang bernama Dewi sempat menghubungi Ernie melalui chat WA buat nanya kenapa Ernie tidak masuk. Sedangkan HP Ernie saat itu sudah di tangan Waldi yang belum dia matikan. Jadinya, Waldi pun sempat buka pesan WA dari teman Ernie tadi. Agar tidak curiga, Waldi langsung balas dengan berpura-pura menjadi Ernie kalau dia tidak masuk kampus karena sedang sakit. Tapi setelah temannya membaca balasan WA Ernie, sebenarnya temannya pun sempat merasa janggal karena Ernie ini biasanya manggil Kak di chat WA, tapi kali ini manggilnya Kakak. Tapi biarpun sempat merasa janggal, awalnya temannya pun masih tidak mikir yang macam-macam. Waldi setelah selesai membalas chat WA temannya Ernie, dia langsung menonaktifkan HP-nya. Terus besoknya yang sudah di hari Sabtu, tepatnya di tanggal 1 November tahun 2025, karena Ernie yang masih juga belum masuk kampus, jadinya beberapa teman di kampus yang sesama dosen berusaha menghubungi Ernie lagi, yang niatnya kalau memang Ernie masih sakit, mereka mau datang untuk menjenguk. Tapi ketika dihubungi ternyata WA dan nomornya sudah tidak aktif karena mereka menduga mungkin Ernie sudah pulang kampung ke rumah orang tuanya. Jadinya teman kampusnya berusaha menghubungi adiknya Ernie untuk menanyakan kabarnya Ernie, yang ternyata adiknya Ernie pun heran karena Ernie memang belum pulang ke rumah orang tuanya. Karena ini, adik dan keluarganya pun sempat berusaha menghubungi nomor Ernie yang saat itu benar-benar sudah tidak bisa dihubungi. Karena khawatir, adiknya pun sempat menghubungi salah satu tetangga di depan rumah Ernie buat nanya apakah Ernie ada di rumah. Setelah tetangganya ngecek, awalnya mereka mikir kalau Ernie mungkin sedang tidak di rumah karena tidak ada mobil dan motor yang biasa terparkir di depan. Karena semakin cemas, adiknya yang tahu kalau Ernie sedang dekat dengan Waldi, jadinya langsung nanya ke Waldi melalui chat WA, nanya di mana keberadaan kakaknya. Tapi Waldi mengaku tidak tahu dengan alasan kalau dia sudah beberapa bulan tidak ada hubungan lagi dengan Ernie. Sedangkan adiknya Ernie yang sudah bingung sempat melacak keberadaan iPhone Ernie melalui Find My, yang mana
ini fitur khusus tracking lokasi sesama pengguna iPhone secara real time melalui GPS. Yang ternyata lokasi terakhir iPhone Ernie itu berada di kawasan Babeko yang jauh dari lokasi rumahnya. Dan adiknya Ernie pun chat Waldi lagi buat nanya kalau keberadaannya itu sudah ada di wilayah Babeko. Waldi pun pura-pura bingung. Adiknya yang sudah resah langsung menghubungi beberapa teman kerjanya Ernie untuk minta tolong cek langsung ke rumah Ernie. Terus di jam 1 siang teman Ernie yang sesama dosen langsung cek ke sana. Yang awalnya mereka pikir kalau Ernie memang tidak ada di rumah karena mobil dan motornya memang tidak ada di garasi. Tapi pas mereka ngecek ke bagian belakangnya, mereka mulai ngerasa janggal karena pintu teralis besi di bagian belakang rumahnya saat itu posisinya masih terbuka. Terus setelah mendapat izin dari keluarga, mereka pun minta tolong dengan beberapa warga di sana untuk mendobrak pintu rumahnya. Setelah pintu berhasil terbuka, mereka langsung masuk. Pas mereka membuka pintu kamar, disitulah semuanya kaget karena tubuh Ernie yang sudah terbaring di tempat tidur dengan keadaan tubuh yang ditutupi sarung dan bantal yang sudah tidak bernapas lagi. Karena ini teman Ernie pun langsung ngabarin adiknya Ernie, yang mana keluarga pun pastinya kaget dan juga shock. Awalnya semuanya mengira kalau Ernie ini korban perampokan karena saat itu kondisi rumahnya yang sudah berantakan dan juga semua barang-barang berharga itu sudah hilang, termasuk satu mobil dan juga motornya. Karena ini adiknya pun sempat ngabarin Waldi kalau Ernie sudah tidak ada karena menjadi korban perampokan. Waldi yang seolah bingung dan kaget, dia pun sempat seolah-olah turut berduka dengan sebut kayak gini, seriusan kak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, turut berduka cita kak, gak nyangka kami ini kak. Sedangkan teman-teman Ernie dan warga di sana setelah menemukan tubuh Ernie di rumahnya, mereka pun langsung melapor ke kepolisian di Polres Bongo. Tidak lama kemudian polisi pun datang langsung mengamankan lokasi tersebut. Sedangkan situasi di sana itu sudah cukup menggemparkan para warga di sana. Tubuh Ernie langsung diamankan dan dievakuasi ke RSUD Muara Bungo, dan setelah hasilnya keluar, Ernie dinyatakan meninggal dunia akibat kehabisan nafas dan juga ditemukan adanya tanda-tanda kosaan yang dilakukan pelakunya. Karena ini polisi pun mulai mencurigai soal apa yang dialami Ernie dan kemungkinan bukan korban perampokan, dan juga diyakini pelakunya adalah orang dekat. Karena ini polisi pun langsung melakukan penyelidikan dengan beberapa saksi mulai dari tetangga dan juga orang terdekatnya kayak teman dan juga keluarganya. Nah, menurut pengakuan tetangganya, pada malam Jumat ada seorang lelaki yang keluar masuk rumah Ernie menggunakan masker dan berambut panjang. Sedangkan pengakuan adiknya Ernie kalau saat itu kakaknya memang sempat menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang bernama Waldi, seorang polisi yang dinas di Polres Tebo. Jadinya untuk memastikan, polisi pun langsung mencek sinyal HP Ernie dan Waldi, yang ternyata hasilnya menunjukkan kalau di hari Kamis malam sinyal HP Ernie dan Waldi itu sempat berada di lokasi yang sama, tepatnya di rumah Ernie. Setelah itu sinyal kedua HP mereka itu bergerak menuju ke sebuah titik yang ada di wilayah Kabupaten Tebo yang diyakini kalau Waldi yang diduga sebagai pelaku yaitu sudah membawa HP Ernie ke rumahnya. Nah, setelah dapat bukti digital dan karena Waldi ini sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Tebo, jadinya pihak kepolisian di Polres Bungo itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di Polres Tebo. Setelah itu tim gabungan pun langsung mendatangi titik lokasinya, yaitu di rumah kontrakan Waldi. Di sana Waldi pun langsung diamankan dibawa ke Polres Bungo untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi di sana Waldi pun masih tidak mengakui perbuatannya dan mengaku saat itu kalau dia sudah tidak pernah ketemu dan berkomunikasi lagi dengan Ernie, dan juga mengaku kalau di malam kejadian, tepatnya hari Kamis semalam, itu dia sedang dengan pacar barunya. Karena ini polisi pun langsung nunjukin hasil pelacakan sinyal HP-nya yang berada di rumah Ernie di malam kejadian. Walaupun Waldi ini sebenarnya sudah gugup, masih juga bersikeras tidak mengakui semuanya. Karena ini setelah surat pemeriksaan keluar, polisi pun langsung memeriksa rumah kontrakannya, yang mana di sana polisi pun menemukan bukti kuat berupa HP Ernie. Polisi juga menemukan bukti chat terakhir Waldi dengan Ernie di hari Kamis
semalam, tepatnya di malam kejadian. Karena ini, polisi pun langsung interogasi Waldi lagi dengan nunjukin temuan HP Ernie dan chat terakhirnya dengan Ernie. Nah, di sini barulah kebohongan ini terungkap dan juga baru mengakui dia tega dan nekat melakukan itu semua karena sakit hati dengan perkataan Ernie. Setelah terungkap yang ternyata pelakunya adalah Waldi yang sebagai oknum polisi dan juga teman dekatnya Ernie, pastinya ini membuat keluarga terutama adiknya Ernie karena ternyata pelakunya adalah orang yang pertama kali dia tanya soal hilangnya Ernie. Sedangkan di sisi lain, karena saat itu mobil dan motor Ernie yang masih belum ditemukan, akhirnya setelah Waldi mengakui, mobil milik Ernie pun berhasil ditemukan terparkir di sebuah lahan kosong yang tidak jauh dari rumahnya yang cuma berjarak 150 meter. Terus, motornya juga berhasil ditemukan di parkiran motor RSUD Hanafi. Setelah polisi ngecek CCTV, di situ kelihatan seorang laki-laki berambut panjang yang membawa motor milik Ernie. Menurut pengakuan salah satu tetangga Ernie tadi, yang sempat melihat seorang lelaki berambut panjang yang keluar masuk di rumah Ernie di malam kejadian, sedangkan Waldi itu berambut pendek yang dianggap kurang cocok dengan ciri-ciri pelaku. Jadinya saat itu polisi pun sempat menduga ada pelaku lain yang terlibat. Jadinya Waldi ini pun sempat diinterogasi lagi. Nah, di sini Waldi pun baru mengakui kalau dia sebagai pelaku tunggal yang memang menggunakan wig untuk menyamar. Setelah semuanya terbukti dan terungkap, Waldi ini pun mulai ditetapkan sebagai tersangka yang dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Tapi itu pun masih terancam karena kasus ini masih tergolong baru, jadinya Waldi masih menjalani persidangan demi persidangan. Semoga Waldi ini dijatuhi hukuman seberat-beratnya dan juga seadil-adilnya. Waldi yang sebagai oknum polisi yang bertugas di Polres Tebo, Jambi, itu akhirnya menjalani sidang komisi kode etik profesi di Polda Jambi. Yang akhirnya di sana Waldi pun resmi dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Setelah sidang selesai, seragam polisinya pun dilepas dan dia pun digiring balik ke tahanan menggunakan kaos sambil nangis-nangis yang sudah sangat-sangat menyesal sekali. Sedangkan Ernie akhirnya dimakamkan di pemakaman umum Sungai Mengkuang di wilayah Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Pemakamannya itu dihadiri para keluarga dan juga teman sesama dosennya dan juga mahasiswanya. Untuk Ernie, semoga husnul khotimah, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dari kasus Ernie ini memberikan pelajaran bagi kita agar selalu hati-hati apalagi dengan orang yang baru kita kenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.